Awalnya gara-gara ayah saya demam tinggi 3 hari berturut-turut. Awal pertama kali kena COVID itu awal bulan Juli, pertengahan bulan Juli. Jadi awal dulu saya kena COVID itu bulan Maret kemarin. Nah ketika itu saya keluar sama teman-teman untuk kumpul-kumpul lah di rumahnya teman gitu. Tapi saya lupa melakukan protokol kesehatan. Panas, yang sangat panas sekali emang. Terus batuk, pilek, dan juga sakit kepala. Ada gejala, tapi positif. Gejala awal yaitu panas dingin dalam tubuh dan juga kehilangan indera penciuman. Ya, istirahat yang cukup, makan, vitamin, gak begadang, olahraga. Saya tidak melakukan aktivitas apa-apa karena waktu itu saya emang benar-benar sakit. Jadi di rumah hanya beristirahat, makan makanan bergizi, dan olahraga sebisa saya. Secara total yang pertama, yang kedua mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang ketiga olahraga. Kalau saya sih nggak menyepelekan, mungkin keluar karena lingkungan kerja ya saya. Sempat lalai sama prokes, memakai masker juga jarang, dan akhirnya sampai tertular. Ya, waktu awal kena ini yang mengendalikan COVID. Sangat jujur, pertama kali saya tahu kalau saya terkena COVID, pikiran saya itu selalu negative thinking, overthinking, dan panik. Tapi saya berusaha untuk tidak panik. Takut kalau nggak bisa diselamatkan. Kalau trauma sih nggak ada, cuman lebih waspada aja. Sebelumnya saya tidak percaya karena saya kira COVID itu hanya flu biasa, hanya panas biasa dan lain sebagainya. Ternyata sekarang saya percaya karena saya sudah mengalami. Percaya karena saya sudah mengalaminya. Dulu pas awal muncul itu nggak percaya, tapi ketika saya terpapar COVID-19, di situ saya mulai percaya bahwa COVID itu ada. Penting karena agar masyarakat tidak menyepelekan virus ini. Saya sendiri sih vaksin kurang baik karena setiap orang itu kan berbeda-beda kak. Ada orang yang punya penyakit bawaan, ketika divaksin itu bukan malah imunnya yang bertambah, tapi malah sakit dan masuk rumah sakit. Ini benar-benar nyata, virus ini benar ada, dan saya sudah mengalami sendiri. Begitu sakitnya saya melewati masa-masa saat terkena COVID itu. Dan untuk yang percaya sama COVID, jangan terlalu panik, karena kepanikan kalian itu juga membuat penyakit pada diri kalian sendiri. Jadi tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan sekali-kali meremehkan protokol kesehatan dan menjaga imun agar tetap sehat. Dengan cara kita harus selalu makan makanan yang bergizi, minum vitamin, olahraga teratur, dan jangan lupa selalu bahagia. Terima kasih. Awalnya sih itu ya ibu dulu yang sakit. Mungkin kalau menurut saya ya itu kenanya dari ibu, karena kan satu rumah gitu ya kan, kos-kosan kan satu petak gitu, nggak ada kamar-kamar. Jadi kalau misalnya satu kena mungkin bisa menularkan yang lain gitu kan.
ya kegiatan di rumah itu cuma ngajar, pulang, kuliah kan online. Jadi yang ngajar, kuliah, pulang gitu aja. Awal ngerasa badan gak enak itu tanggal 4 Juli. Nyeri otot gitu loh. Kayak badan sakit semua. Kok lama-lama demam terus gak mau makan. Tiap makan muntah. Tiba-tiba gak bisa mencium, gak bisa merasa. Jadi malah makan tuh malah gak enak gitu. Karena itu pilek juga. Ya mungkin saya mikirnya, oh ini pilek biasa, demam biasa. Paling dikasih paracetamol sembuh gitu. Lama-lama kok saya kalau nafas tuh batuk. Tiap nafas tuh batuk. Jadi nafas gitu nggak bisa, batuk. Saya tersiksa banget gitu di situ. Gejala yang saya alami itu kayak cepet sampai sesaknya itu 3 hari. Awalnya di rumah itu ya ikhtiarnya kayak uap air hangat gitu sama dikasih minyak kayu putih. Ya udah ikhtiarnya ya pokoknya semuanya udah diikhtiari, tapi tetap gejalanya tuh nggak selesai, malah makin berat. Kayak udah ke dokter, udah ke puskesmas, ikhtiarnya ya cuma itu. Karena nggak berani ngomong keluarga, takut ngerepotin. Seminggu kemudian akhirnya beranilah ngomong ke keluarga itu kan. Terus bilang ke keluarga di Jombang, yaudah dibawa ke Jombang aja. Sampai di Jombang, di rumah saya sendiri, isolasi mandiri. Yaitu ya yang ngerawat ya bude dan lain-lain. Di Jombang juga ikhtiarnya kayak gitu, dibikinin jamur rempah-rempah, terus kayak serai, jahe, kayak gitu-gitu, sama minum obat ya. Terus kalau aku makan, saya makan kan tadi muntah, nah itu dipaksa terus sama bude itu. Ya tetap aja, gejalanya tetap nggak ringan, malah makin berat. Mungkin karena imunnya udah turun banget gitu ya. Di Surabaya sempat dicek, saturasinya itu masih 97. Nah di Jombang itu akhirnya kan dibawa ke dokter, dicek saturasinya langsung tuh 83. Dokternya bilang, wah ini COVID ini. Nah itu dokternya tuh bilang, itu mbak segera dibawa ke UGD, nanti nggak nutut gitu. Itu dari dokter nggak dikasih obat, saya nggak berani kasih obat kata dokternya gitu, ini COVID katanya. Langsung bilang gitu, padahal nggak tahu kan, belum di swab, belum apa. Terus sama bude nggak langsung dibawa ke UGD. Takutnya kan kalau ke rumah sakit tuh apa ya, banyak kan kayak berita-berita dibawa ke rumah sakit meninggal, papa meninggal. Nah, takut nggak dapat perawatan baik gitu kan. Akhirnya dibawa pulang lagi. Besoknya makin parah, malamnya saya bilang, bude saya nggak kuat karena benar-benar itu nggak bisa nafas sama sekali. Setelah bilang gitu, malamnya itu dibawa ke IGD-nya Unibdu. Di sana saya kehabisan ruangan, kan dicek saturasi lagi, saturasi saya turun lagi 80. Terus kata dokternya, ini cepetan dibawa ke UGD. Bingung kan bude saya, yaudah saya bawa pulang ke rumah. Maksudnya bawa pulang ke rumah tuh rundingan dulu lah sama yang lain, nggak langsung dibawa ke rumah sakit kan, apalagi malam kan. Terus kendaraannya tuh kendaraan sepeda motor, takutnya kan kena angin malah parah. Kalau malam tuh belum bisa hubungin ambulans soalnya penuh dan apa gitu. Pokoknya belum bisa kalau malam itu dibawa ke rumah sakit. Paginya dibawa ke rumah sakit. Akhirnya saya disaturasi oksigen 81, naik 1 tok. Langsung di oksigen itu. Di situ habis di oksigen, di rongsen. Habis di rongsen, saya dengar kan dari luar, dokternya bilang, ini anaknya kritis. Paru-paru saya itu ada cairan kan kalau kena COVID itu ya. Cairannya itu hampir menutupi setengah paru-paru saya. Jadi itu yang bikin saya batuk, bikin saya sesek. Itu habis saya masuk ke IGD, berapa jam kemudian tuh saya dibawa ke ruangan lain. Saya lihat ruangan pasien COVID, dalam hati, wah positif itu. Nah hari pertama perawatan tuh masih batuk, belum bisa makan. Hari kedua masih sesek, masih batuk. Hari keberapa ya baru bisa makan, hari keempat kalau nggak salah, tapi belum habis. Jadi saya tahu itu dikasih suplemen penambah nafsu makan gitu. Hari ke-7 baru udah normal, udah bisa makan, makanannya udah habis. Hari ke-10 itu disuruh lepas oksigen karena belajar buat nggak pakai oksigen gitu loh. Ternyata di hari ke-10 itu saya udah nggak sesek. Hari ke-11 pokoknya dipantau terus lah sama dokternya. Saturasi terus naik, alhamdulillah. Hari ke-12 maghrib saya boleh pulang. Pesannya ya belum kena lah, kalau kena itu Masya Allah berjuang hidup dan mati pokoknya. Jadi taati protokol kesehatan, jaga jarak. Kalau nggak penting-penting banget gak usah keluar, ngapain sih di rumah aja gitu loh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali di channel KKN DR 18401 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Perkenalkan, nama saya Lina Apsarina. Saya sebagai moderator di sini bersama teman-teman saya, Bella Ayu Saputri, Nailul Alfi, dan Muhammad Iqlil. Kami berempat perwakilan dari KKN DR Tanggap COVID UIN Sunan Ampel 2021. Pada kesempatan kali ini tentunya kami tidak sendiri karena kami ditemani oleh narasumber spesial kita, yaitu Bapak Zaki Ubaidillah atau biasa dipanggil dengan Nurse Zaki. Halo, Assalamualaikum Nurse Zaki. Waalaikumsalam Mbak Lida. Sebelumnya saya sangat berterima kasih karena Nurse Zaki telah menyempatkan waktunya untuk bersama kami podcast kali ini. Saya izin membacakan CV Anda. Monggo Lina. Nurse Zaki ini lahir di Probolinggo pada tanggal 29 Juli 1986 dan telah mendalami studinya di bidang keperawatan selama 8 tahun. Beliau merupakan nurse spesialis di bidang medik dan bedah sekaligus menjabat sebagai dosen jurusan Medical Surgery di Fakultas Keperawatan Universitas Muhammadiyah Malang. Dan yang lebih spesial lagi, Nurse Zaki ini sejak 2020 sudah menjadi Ketua Satgas COVID loh. Beliau ini menjadi Ketua Satgas COVID di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. Oke teman-teman, sekarang kita akan sudah mengetahui siapa narasumber spesial kita pada konten kali ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memberikan tahu apa saja sih topik yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Jadi, topik yang kita bahas kali ini adalah memahami gejala pasien COVID-19 serta cara menanganinya dan info seputar vaksin. Langsung saja kita ke pembahasannya, nggih. Nah, seperti yang kita tahu nih, Nurse Zaki, saat ini kan kasus COVID di Indonesia ini masih terhitung tinggi dan juga muncul varian baru yang penyebarannya itu lebih cepat. Tetapi masih banyak masyarakat itu belum paham untuk menyikapi kondisi tersebut. Oleh karena itu, kami di sini merasa perlu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana sih penanganan COVID yang baik bagi pasien, terutama pasien yang isolasi mandiri di rumah. Dan mengenai sedikit tentang vaksin. Mungkin untuk mengawalinya, kemarin kan kami sudah mengirim video ke Nurse Zaki, nggih? Betul. Nah, kalau boleh meluruskan, sebenarnya COVID-19 itu seperti apa sih, Nurse? Apakah betul seperti yang dikira oleh salah satu narasumber ex-COVID yang sudah kami wawancara itu seperti pilek biasa atau COVID ini adalah hal yang lain? Ya, baik. Langsung dijawab atau gimana, Mbak? Ya, silakan, Nurse. Baik. Sebetulnya coronavirus, jadi kita mungkin mengenalnya adalah coronavirus ini sebetulnya flu yang biasa sebetulnya. Dalam artian flu yang biasa kita bahkan mungkin hampir tiap tahun kita dapat flu ya. Hampir tiap orang lah, hampir tiap orang. Itu sebetulnya adalah semacam golongan coronavirus juga. Nah, cuma di tahun 19 tepatnya di bulan November waktu itu ya. Nah, waktu itu di Wuhan menemukan coronavirus yang baru, model baru seperti itu. Dan sebetulnya variannya adalah mirip seperti flu yang seperti biasanya. Cuma kenapa dinamakan 19? Karena ditemukan di Wuhan itu tahun 2019 kemarin, seperti itu. Dan ternyata untuk gejalanya kalau flu biasa itu kan mungkin tidak masalah, dalam artian adalah dia hanya di sebatas pernapasan sebelah atas saja ya. Biasanya kadang kita meriang, kemudian hidung mampet gitu saja ya. Cuma si virus ini yang COVID yang 19 ini itu dapat menginfiltrasi ke paru-paru. Yang itu justru menyebabkan hal yang lebih parah dibandingkan flu yang seperti biasanya. Seperti itu. Tapi dengan catatan
di sini adalah sel target dari coronavirus ini adalah memang di paru-paru, terutama adalah di alveoli. Dan kenapa bisa, apakah itu berat atau sedang atau bahkan tanpa gejala, itu tergantung dari imun kita seperti itu. Karena memang namanya virus itu adalah diserang oleh sel imun kita. Jadi memang dengan catatan misalnya seperti virus-virus seperti lainnya, seperti HIV, kemudian flu, itu sebetulnya nggak ada obatnya. Obatnya adalah imun kita sendiri sebetulnya, begitu, Mbak Lina. Oke. Untuk jenis virusnya sama. Oh ya, sebuah catatan lagi adalah virus ini adalah virus RNA. Jadi kita tahu bahwa RNA itu adalah hasil kopian dari DNA ya. Kenapa dia lebih cepat sekali untuk menyebar? Karena dia virus RNA. Kan kalau virus DNA itu dia harus transkripsi dulu dengan DNA kita, baru dikopikan, habis dikopikan baru dia bereplikasi. Replikasi itu masih memperbanyak diri. Tapi kalau RNA ini dia bisa langsung, karena dia sudah berbentuk kopian. Jadi dia langsung masuk ke badan Golgi ya, badan Golgi dari sel kita ya. Awalnya dia nempel di membran kita ya. Jadi membran itu ada yang namanya semacam pengenalan atau kayak pintu gagang pintu ya. Pintu gagang pintu. Gagang pintu kita untuk membuka dan menutup. Nah, si protein ini bisa mengenali zat protein yang lain. Nah, virus itu punya zat protein dan dia bisa modifikasi dan bisa masuk. Nah, pada saat nempel begini, nah itu bisa masuk ke membran kita dan masuk ke dalam sel. Dan dia akhirnya ke badan Golgi dan terutama adalah ya di badan Golgi kita dan akhirnya dia bereplikasi begitu. Beda sama DNA. DNA itu harus masuk ke nukleus dulu, ke DNA kita di nukleus ya. Nah, pada saat di nukleus, di DNA itu barulah dia mengkopikan diri menjadi RNA dulu, baru dia bereplikasi gitu. Makanya kenapa si virus ini dapat menyebar lebih cepat gitu dibandingkan virus DNA seperti itu. Oke. Berarti kalau pasien COVID yang tanpa gejala itu juga terpengaruh dari imun tubuhnya masing-masing, Ge? Betul. Jadi ada 5 tahapan, Ge, dalam artian untuk gejala COVID. Yang pertama adalah tanpa gejala. Yang kedua itu gejala ringan, gejala sedang, kemudian gejala berat, kemudian gejala kritis. Jadi 5 gejala yang bisa ditemukan di beberapa pasien seperti itu. Nah, untuk kasus narasumber ex-COVID yang sudah kami wawancara itu kan ada salah satu pasien yang memiliki gejala berat. Ya. Nah, itu padahal kakaknya itu sudah berikhtiar ke puskesmas, ke rumah sakit, tetapi gejalanya itu semakin parah. Apakah ada penjelasan dari hal tersebut, Nurse? Ya, betul. Terutama di pasien yang terakhir ya, atas nama siapa lupa saya, yang akhirnya saturasinya adalah di sekitar 80-an ya. Nah, itu termasuk memang oksigenasi dia di bawah 90 itu dikatakan sudah berat ya. Seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kemungkinan dia tidak mampu untuk menahan si virus ini, karena pada saat bereplikasi itu dia bisa beribu-ribuan dan bahkan berjutaan ya di dalam paru-paru itu. Nah, itu bisa menyebabkan yang namanya proses inflamasi, Mbak, atau peradangan namanya, inflamasi atau peradangan. Nah, peradangan ini bisa menyebabkan yang namanya kalau bahasa awamnya itu adalah badai sitokin namanya ya. Badai sitokin ini sebetulnya sitokin ini berfungsi awalnya adalah begini. Jadi pada saat ada virus atau bakteri di dalam tubuh kita, maka dia mengaktifkan yang namanya sitokin ini. Nah, sitokin ini adalah ibaratnya sebuah telepon ya. Jadi sitokin ini memanggil, ini ada virus loh gitu. Dan memanggil si
apa namanya, antibodi kita, kesini dong, ini ada virus nih bahaya bagi tubuh gitu. Nah tujuannya sebetulnya itu. Cuma kalau misalnya dia terlalu banyak, karena virusnya kan tiba-tiba meledak gitu ya, dalam artian dalam satu sel itu bisa menyebabkan ribuan virus yang memproduksi. Nah, sitokin ini terlalu berlebihan, maka bisa menyebabkan yang namanya cairan di dalam alveoli. Jadi di alveoli kita yang paling kecil ya, untuk pertukaran gas itu bisa ada apa namanya, produksi cairan. Nah, produksi cairan yang ada di alveoli itu otomatis dapat menyebabkan pertukaran CO2 dan oksigen di dalam tubuh akan terganggu. Nah, makanya otomatis menyebabkan saturasi oksigen menurun dan sesak tadi. Seperti itu penjelasannya, Mbak Lina. Yang bisa dialami oleh apa namanya? Oleh Mbak siapa ya yang terakhir itu, lupa saya. Yang kerudung coklat ya. Oke, baik. Kemudian apa Narzaki ini mempunyai rekomendasi vitamin atau obat yang mudah didapat untuk pasien COVID yang sedang isolasi mandiri di rumah? Berdasarkan riset, berdasarkan rekomendasi dari WHO dan evidence itu dalam artian dari penelitian-penelitian yang terkait ya. Vitamin yang bagus itu adalah yang pertama vitamin C. Vitamin C ini untuk meningkatkan sistem imun kita. Dan kedua rekomendasi yang lagi dimarakkan itu adalah vitamin D, Mbak. Vitamin D ini di samping dia sebagai prekursor untuk ini ya, hormon-hormon kita, ternyata si vitamin D ini mampu untuk menghambat transkripsi RNA. Begitu. Nah, caranya kenapa orang dengan COVID kenapa harus boleh berjemur? Nah, alasannya adalah bukan untuk mendapatkan vitamin D. Jadi matahari itu tidak mengandung vitamin D sebetulnya. Tapi di tubuh kita, karena si vitamin D ini kan adek ya, vitamin A, D, E, dan K itu kan larut dalam lemak. Nah, pada saat kita kelebihan vitamin D dari makanan kita, maka vitamin D ini akan disimpan di lemak kita. Nah, bagaimana kita mengaktifkan vitamin D tadi? Dengan disinari matahari, sehingga dia aktif. Sehingga dia menjadi yang namanya previtamin D. Nah, previtamin D nanti dirubah menjadi vitamin D. Begitu. Kenapa harus berjemur seperti itu? Tapi kalau kita kekurangan vitamin D, otomatis ya butuh yang namanya suplemen vitamin D begitu. Jadi bukan berarti dengan kita berjemur, kita mendapatkan vitamin D. Tidak sebetulnya. Cuma si matahari itu untuk mengaktifkan saja gitu. Bukan berarti kita tidak makan vitamin D gitu. Begitu Mbak Lina. Jadi jangan salah sangka bahwa kita berjemur itu untuk agar dapat vitamin D, bukan sebetulnya. Ya mungkin salah kaprah masyarakat ya, dengan berjemur bisa mendapatkan vitamin D, padahal yang diurai adalah vitamin D yang ada di tubuh kita gitu. Untuk efektivitas berjemur itu kira-kira berapa menit ya? Kan karena kalau kena sinar matahari lama-lama kan katanya tidak boleh, bisa merusak kulit. Ya apalagi kita gosong ya. Sebetulnya dia 15 menit sudah cukup sebetulnya untuk menguraikan itu. Bahkan pada saat tubuh itu dikena matahari, itu sebetulnya sudah langsung menguraikan si previtamin D itu. Itu sebetulnya. Jadi nggak perlu nggak perlu lama-lama sebetulnya. Dan vitamin E juga bagus sih untuk regenerasi sel kita ya. Jadi kita juga semua multivitamin sebetulnya bagus-bagus saja gitu intinya. Terutama adalah kenapa kita harus minum pil gitu ya, dalam artian harus sudah sediaan pil. Itu sebetulnya untuk men-shortcut sebetulnya untuk kebutuhan yang banyak. Dalam artian sebetulnya vitamin itu tidak terlalu banyak dibutuhkan sama tubuh. Makanya kenapa kita makan sayur dan
sayur-sayuran itu udah cukup sebetulnya. Cuma kan penyerapan tiap orang berbeda-beda ya. Kenapa harus dengan, makanya misalnya saya contohkan adalah vitamin E, bukan vitamin ya, zat besi misalnya. Agar kita tercapai misalnya kalau terutama adalah wanita ya, dalam artian sering haid ya, sering haid ya, maksudnya pada saat lagi haid dan bisa menurun hemoglobinnya, itu kan butuh vitamin, butuh yang namanya zat besi. Nah, untuk mencapai zat besi itu 50 gram, itu kalian harus memakan bayam itu 1 karung. 1 karung bayam, kan nggak mungkin gitu. Jadi dengan adanya suplemen itu sebetulnya mempercepat ini sih, mempercepat kebutuhan kita sebetulnya begitu. Saya ini mau menanyakan, karena saya sendiri pribadi ini mengkonsumsi vitamin C, tetapi di tulisan keterangannya itu tidak boleh dikonsumsi setiap hari. Apa itu kalau saya minum setiap hari itu akan berdampak tidak baik? Ya sebetulnya vitamin C itu dibutuhkannya sedikit sekali sebetulnya. Nah dampaknya bagi kita kalau misalnya minum vitamin C terlalu banyak, itu dapat menyebabkan pengkristalan pada ginjal. Dan itu bisa menyebabkan batu ginjal ya. Yang kedua adalah pengerusakan pada ginjal. Makanya banyak terjadi pada kasus-kasus di Indonesia, mungkin tenaga kesehatan tidak terlalu memberikan edukasi yang baik ya, dalam artian mungkin kesadaran kami, pada saat kita memberikan vitamin C yang cukup tinggi, pasien juga tidak disarankan untuk meminum banyak air. Nah, sebetulnya kan vitamin C itu mudah sekali untuk dilarutkan dalam air gitu ya, dan dikeluarkan lewat urin. Makanya kenapa pada saat kita minum vitamin C kadang urin kita kuning sekali ya, begitu. Nah, itu bisa menyebabkan, dan laporan di orang yang habis habis di COVID, kemudian dia diberikan vitamin C yang cukup tinggi, balik-balik ke rumah sakit malah gagal ginjal. Nah, itu menjadi fenomena di masyarakat kita gitu. Itu terjadi di kita gitu, maksudnya di Indonesia, bukan di luar negeri. Karena pada saat dikasih vitamin C itu dengan dosis yang tinggi wajib minum yang banyak. Minum air putih maksudnya, bukan minuman yang bersoda atau minuman manis seperti itu. Itu yang perlu ditekankan karena bisa menyebabkan gagal ginjal yang paling buruk. Kalau terus-menerus dikonsumsi terlalu banyak juga bisa menyebabkan yang namanya pengkristalan ya. Pengkristalan di mana-mana, jadi bisa di ginjal, bisa di kantong empedu ya. Saluran empedu itu bisa menyebabkan gangguan pengeluaran empedu ya. Itu nyeri sekali dan bisa menyebabkan mual seperti itu. Begitu Mbak Lina. Ya, terima kasih penjelasannya, Nars. Sekarang saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, mengenai vaksin. Sekarang ini kan banyak keluaran jenis vaksin untuk COVID-19 ini, nggih. Tapi yang paling umum di Indonesia ini terdapat 2, yaitu Sinovac dan AstraZeneca. Apakah ada efek samping tertentu dari kedua jenis vaksin tersebut? Karena jika dilihat dari nama dan bahan dasarnya itu sudah berbeda. Bisa diberikan penjelasan, Nurse? Ya, AstraZeneca dan Sinovac ini, kalau Sinovac memang berasal dari Cina ya, dan dia bahannya adalah virus murni. Kemudian kalau AstraZeneca sudah modifikasi karena dari RNA dia kemudian dipotong kemudian dikembangkan seperti itu. Nah, untuk efek samping memang bisa dipastikan ada ya. Bahkan yang sekarang insya Allah yang nakes minggu-minggu ini akan disuntik Moderna ya. Dan semakin efektif sebetulnya ini semakin dia efek atau disebut dengan KIPI namanya ya. Efek setelah divaksin itu justru lebih parah. Dalam artian bukan berarti bukan menjadi hal yang menakutkan ya. Karena semakin dia mendekati virus tadi, bentuk vaksinnya itu justru lebih efektif dan menjadi antibodi yang lebih efektif dibandingkan yang lain gitu. Contohnya adalah AstraZeneca, Sinovac dulu ya. Sinovac rata-rata itu
rata-rata itu menyebabkan demam dan nyeri kepala dan ini ya, kadang nyeri otot ya. Nah, untuk AstraZeneca itu lebih banyak juga yang menyebabkan yang namanya pengenceran ini ya, pembekuan darah. Jadi pembekuan darahnya itu terganggu sehingga bisa menyebabkan kadang mimisan ya, mimisan. Dan ini berbahaya bagi pasien-pasien yang biasanya mengkonsumsi trombolitik atau pengencer darah. Misalnya pada pasien-pasien dengan riwayat koroner, jantung koroner, itu kan mengkonsumsi contohnya adalah aspirin ya. Aspirin kan mengencerkan darah dan juga clopidogrel ya biasanya itu dia mengencerkan, otomatis kalau misalnya dia ada riwayat begitu, kemudian Astra itu biasanya kita pending dulu gitu. Dan rata-rata AstraZeneca juga mengalami demam dan juga ini ya apa namanya ada yang menyebabkan batu-batu ya juga seperti itu. Dan Moderna itu lebih kerasa juga, lebih kerasa dibandingkan dua vaksin ini. Berdasarkan ini ya survei kemarin, Moderna ini karena efektivitasnya 94%, dia itu mirip sekali dengan gejala COVID yang yang middle ya, yang moderat ya, yang moderat. Jadi dia sampai menggigil, kemudian nyeri-nyeri di mana-mana ya, di otot dan tulang sampai ya. Kemudian nafas cukup berat ya. Cuma dia berlangsung sekitar 1 sampai 3 harian seperti itu. Dan kalau dilihat efektivitas dari Sinovac, kemudian AstraZeneca dan juga Moderna, kalau AstraZeneca itu Sinovac itu 65%, kemudian AstraZeneca itu 70% dan untuk Moderna itu 94% gitu. Begitu. Tapi bukan berarti yang namanya metodologi dia kok cuma 60% nggak bagus dong gitu. Bukan berarti begitu ya. Jadi penelitiannya begini. Dalam artian anggap ada riset dibagi dua gitu ya. Ini yang divaksin, ini yang tidak divaksin. Itu kenapa ada muncul 65%, ada yang 70, ada yang 94%. Itu masih begini. Ini yang tidak divaksin, anggap ada 100 orang nih. Ini yang divaksin 50 orang, yang tidak divaksin adalah 50 orang. Nah, kemudian disebar nih orang nih, mana dalam sekitar sekian bulan itu, mana yang ternyata yang divaksin sekian persen nih yang terkena COVID, yang tidak divaksin berapa persen begitu. Kalau misalnya dia yang divaksin itu yang 50 orang itu 0%, berarti kan dia 100% efektif gitu. Nah, kalau misalnya dia ternyata ada 4 orang, berarti kan ada sekitar 94 orang yang efektif. Seperti itu sebetulnya. Apakah itu menandakan dia menjadi tidak bagus gitu? Bukan berarti begitu. Jadi efektivitas dalam artian di sini itu terjangkitnya dan bukan lebih ke arah begini. Ini kalau kita ibaratkan siklus bukan siklus ya, arah panah ya. Ini adalah kematian, ini adalah tidak ada gejala sama sekali gitu. Nah, dengan divaksin itu maksudnya mengurangi kematian ini. Walaupun dengan 60% tadi, bukan berarti walaupun juga 94% itu bukan berarti kita tidak terjangkit lagi begitu. Dan semua vaksin, walaupun Sinovac, kemudian AstraZeneca, Moderna, dan bahkan Pfizer yang 95% itu justru berdasarkan riset itu tidak ada satu orang pun yang sudah divaksin itu sampai ke rumah sakit lagi gitu dan mengalami gejala yang berat. Itu yang perlu dicatat. Jadi pada saat setelah dia divaksin, dia hampir tidak ada orang dengan divaksin itu mengalami rehospitalisasi lagi gitu.
Dan walaupun dia sudah terkena COVID lagi, dia justru gejalanya minimal adalah middle tuh atau moderat sampai ke bahkan tidak ada gejala sama sekali gitu, walaupun dia positif. Begitu Mbak Lina. Ya. Untuk seseorang yang ingin vaksin tapi memiliki penyakit tertentu itu apa tetap diwajibkan untuk melakukan vaksin, Ge? Tergantung kondisinya sebetulnya. Jadi kalau misalnya dia diabetes atau punya penyakit jantung, itu distabilkan dulu. Jadi gula darahnya stabil dulu. Misalnya kalau diabetes adalah kurang dari 200 ya maksimal 200, bolehlah divaksin seperti itu. Jadi nggak bukan dia gagal ginjal bukan berarti tidak boleh divaksin gitu. Yang penting dia kondisinya stabil aja begitu. Makanya dilakukan screening itu dulu Ya, sebelum vaksin. screening dulu sebelum divaksin seperti itu. Untuk pasien ex-COVID gejala ringan dan gejala berat itu apakah memiliki jangka waktu yang berbeda dalam melakukan vaksin? Sama aja Mbak, yang penting dia pada saat dinyatakan negatif, dia minimal adalah 3 bulan setelah dia dinyatakan negatif. Begitu. Walaupun kekebalan tubuhnya sebetulnya yang terbentuk semakin berat dia gejalanya, maka dia semakin bagus antibodinya pada saat dia sembuh sebetulnya. Sebetulnya sih ya. Cuma kan siapa yang mau kondisi berat terus habis itu sembuh kan enggak. Kalau dilihat pembentukan antibodi, sebenarnya kan kenapa ada vaksin, kenapa sih orang dengan terkena COVID enggak boleh vaksin nih, kenapa kok didiskriminasi? Bukan berarti begitu, justru dia sudah mendapatkan vaksinasi secara alami gitu. Betul, karena dia sudah mengenali virus itu dibandingkan yang belum divaksin begitu. Kenapa? Makanya dia butuh waktu 3 bulan karena dia sudah antibodinya sudah terbentuk begitu. Begitu sih. Ya. Untuk bagaimana tanggapan Nerzaki ini mengenai kasus COVID-19 di Indonesia untuk saat ini? Ya, untuk saya cek di tanggal 20 kemarin itu peningkatan 2060 ya. 2006. Ya, 2060 kasus baru ya. Dan itu makanya tadi kembali lagi ke vaksin sebetulnya. Nah, tadi saya cerita tentang bagaimana protein yang ada di membran kita itu bagaimana si virus itu nempel, kemudian masuk. Nah, virus itu sebetulnya ya tidak untuk replika mutasinya si virus ini sebetulnya berjuta-juta sudah. Karena pasti dia mencari cara bagaimana menggeser, kan kalian pernah waktu SMA itu ada aktin miosin ya untuk susunan RNA DNA itu. Nah, itu dia digeser-geser, adanya AU, AB itu dia diganti AG misalnya ya. Seperti itu. Nah, agar dia kenapa dia menggeser? Biar dia klop dengan protein kita. Jadi dia bisa masuk ke membran sel kita. Nah, hubungannya dengan vaksin apa? Nah, dengan adanya vaksin itu justru mengurangi mengurangi mutasi tadi. Nah, sebetulnya pada saat kita masuk ke tiap orang gitu, itu nanti bermutasi lagi dia. Nah, dengan adanya vaksin tadi, sehingga dia ditolak pada saat dia begini ya, nempel begini, otomatis kalau dia tidak masuk ke membran sel kita dan sel kita, dia tidak akan bereplikasi. Tidak akan bermutasi lagi. Jadinya pada saat dia divaksin, dia ditolak dan dia menjadi misalnya dia tadi bermutasi dengan AG, kemudian dia berubah menjadi GA misalnya. Dia pada saat nempel gitu, dia sudah ditolak karena sudah dikenali. Sehingga pada saat dia tidak masuk lagi ke dalam sel semua orang, maka dia tetap AG. Jadi dia tidak berubah lagi menjadi AU dan kawan-kawannya. Sehingga dia tidak menjadi bermutasi lagi gitu. Nah, itu adalah tujuannya vaksin sebetulnya.
agar tidak terjadi yang namanya mutasi virus lagi seperti itu. Yang kita kenal kan ada 5 varian yang tersebar di dunia. Sebetulnya virus ini sudah berjuta-juta, itu bahkan tiap detiknya itu dia bermutasi loh. Cuma yang mana yang paling efektif? 5 itu ternyata begitu. Nah, karena kenapa setiap dia masuk sel dia akan beradaptasi lagi gitu. Cuma yang paling efektif yang dapat masuk ke dalam ini 5 itu gitu. Seperti itu Mbak Lina. Ya, terima kasih Nurse. Oke, untuk yang terakhir nih Nurse, kan kondisi COVID di Indonesia ini sangat tinggi nggih, terhitung tinggi. Apakah ada pesan yang ingin Nurse sampaikan kepada masyarakat di luar sana untuk yang masih belum taat protokol kesehatan? Baik, sebetulnya yang pertama adalah percaya ya. Karena kalau saya kaji di lingkungan saya sendiri pun, bahkan yang percaya itu masih banyak gitu. Yang tidak percaya maksudnya. Yang pertama adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat itu kalau tidak percaya itu lebih susah. Ya bayangin aja misalnya kalau kita sudah gak percaya sama orang, kamu ngomong baik pun dianggap tidak salah, tidak baik gitu kan, ya enggak? Ya ibaratnya begitu. Kamu ngomong baik pun kalau kamu udah gak percaya ya gak bisa masuk gitu. Misal kalau ini muslim ya semuanya muslim misalnya ya. Kamu ngomong tentang Al-Quran mujizat begini-begini tapi dia gak percaya dengan Al-Quran ya sama aja bohong gitu. Ya sama aja dengan begitu. Nah, yang pertama adalah bagaimana meyakinkan masyarakat itu bahwa COVID itu benar-benar ada loh. Bahkan orang-orang dengan kemarin itu sempat bahkan tiap hari ya ada 3-5 orang meninggal itu, tapi masyarakat masih cukup kekeh dengan keyakinannya ya bahwa itu mungkin saja di COVID-kan seperti itu. Yang kedua adalah kalau dia sudah percaya maka kita bisa masuk bagaimana dia harus tetap protokoler. Dimanapun dia harus pakai masker dulu ya. Sampai betul-betul setidaknya adalah 70% orang itu sudah tervaksinasi. Makanya kenapa kalian iri mungkin melihat Liga Inggris ya. Kemudian Liga Perancis. Mereka sudah gak pakai masker sama sekali ya. Lihat kan kemarin waktu PSG musuh siapa itu, mereka udah benar-benar seperti biasa ya, karena mereka udah mencapai 80% penduduknya itu bahkan disuntik 3 kali. Jadi mereka sudah memakai Moderna dan Pfizer masyarakatnya. Jadi kalau sekarang kan masih nakes kalau di Indonesia. Tapi kalau di Eropa sana, mereka sudah 80% semua lapisan masyarakatnya sudah disuntik 3 kali. Makanya kenapa mereka berani sekali untuk tidak kan kangen lah kita ya, nggak pakai masker, senyum juga nggak kelihatan ya. Nah itu dia maksudnya. Begitu ya, intinya protokoler. Dan yang kedua adalah bagaimana menjaga tubuh kita fit ya, jangan gampang capek dalam artian banyak makan makanan yang bergizi ya, gizi yang seimbang. Ya banyak sayur ya, banyak protein. Jadi jangan terlalu banyak hal-hal pikiran-pikiran juga. Itu justru dapat mengurangi imun juga seperti itu. Tidur yang cukup ya, bagi mahasiswa ya jangan terlalu banyak begadang ya. Mungkin manajemen waktunya ya. Jadi kalau misalnya banyak tugas mungkin di manage kapan harus mengerjakan, tidak harus begadang-begadang gitu. Dan mengurangi kumpul-kumpul dulu gitu. Terutama adalah kalau kita kumpul sama teman dan makan-makan, wah itu udah sepertinya udah hilang ya. Karena sejatinya adalah manusia itu adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan yang lain. Nah, kalau misalnya kita sudah kumpul sama teman, awalnya kita pakai masker, lama-lama itu melorot dan kita bercanda ya. Begitu. Itu mungkin kurangi dulu, mungkin ya bisa kita meeting sama teman-teman ya begini aja begitu bercanda-bercanda di ini walaupun memang tidak
terlalu seru ya. Begitu sih. Begitu, Mbak. Ya. Oke. Oke, terima kasih Nurse. Wah, sangat informatif sekali ya penjelasan yang dipaparkan oleh Nurse Zaki ini. Alhamdulillah serangkaian pertanyaan sudah dijawab dengan baik oleh Nurse Zaki selaku narasumber utama kami pada podcast kali ini. Mungkin dari audiens ada yang ingin ditanyakan mengenai topik podcast pada hari ini? Oke, Saudari Nailul Alfi, dipersilahkan. Assalamualaikum Nurse. Waalaikumsalam apakah- warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Ya, cukup jelas. Ya. Jadi saya ada 2 pertanyaan sebenarnya Nurse. Saya tanyakan satu-satu, nggih. Ya, silakan. Nah, kan itu untuk kan kemarin kan saya habis wawancara narasumber ex-Covid yang gejala berat itu. Nah, jadi saya tuh jadi kepikiran begini, kalau misalkan nih waktu saat ada gejala seperti batuk, kemudian kan ada demam, terus pilek, itu boleh nggak Nurse kalau misalkan dikasih obat kayak obat pilek yang biasanya kita beli di warung-warung kayak Panadol atau apa gitu, itu boleh nggak Nurse? Atau nanti takutnya kan salah gitu, tambah makin parah atau gimana? Itu gimana? Ya, sebetulnya Panadol dan obat pengaruh itu sebetulnya isinya adalah paracetamol sebetulnya, Mbak. Sebetulnya nggak masalah sih sebetulnya. Jadi dengan gejala-gejala, memang gejala misalnya seandainya walaupun dia entah dia COVID atau tidak, misalnya dengan gejala ringan seperti itu disarankan bahkan dari WHO itu pakai paracetamol itu sudah cukup untuk mengurangi demam dan juga nyeri-nyeri otot biasanya. Karena paracetamol itu juga sebagai anti nyeri. Jadi dengan paracetamol itu dia dapat menurunkan demam plus dia menurunkan nyeri-nyerinya tadi, seperti itu. Panadol kan juga ada paracetamolnya ya, ada kafeinnya juga seperti itu. Jadi nggak masalah sebetulnya. Tapi kalau misalnya pingin paracetamol agak lebih tinggi, ya beli paracetamol aja gitu dibandingkan Panadol ya. Kalau Gitu. misalkan ada batuk kering sampai tenggorokannya sakit itu sarannya Nurse gimana? Dikasih apa Nurse sarannya? Untuk batuk-batuk itu bisa menggunakan ini ya. Apa namanya? Acetilcysteine ya. Acetilcysteine. Atau sebetulnya banyak sih ya. Atau kalau misalnya memang tidak terlalu parah, bisa menggunakan uap sebetulnya. Jadi kalau misalnya males minum obat terus gitu. Hasil sista ini dia mengencerkan dahak dan melegakan si tenggorokan gitu. Nah kalau misalnya cuma gini aja kan ringan ya. Kalau misalnya dia ada dahak yang kok susah diinikan, kemudian kayak agak mampet begitu, bisa diuap juga. Jadi pakai aromaterapi begitu, kemudian diuapin, kan ada tuh mesin uap ya. Nah itu bisa digunakan begitu. Itu dapat juga mengencerkan si dahak di sekitar saluran nafas sebelah yang paling atas seperti itu. Kalau misalnya malas minum obat gitu. Berarti juga bisa diminumi air hangat gitu sudah cukup nggih? Betul, air hangat bisa. Sebetulnya sih tidak harus air hangat sih. Banyak minum itu dapat mengencerkan dahak kita sebetulnya. Jadi banyak minum itu dapat mengencerkan dahak sebetulnya. Tapi kalau air hangat kan kadang kayak kita legah gitu ya. Karena kadang sugesti dari kita ya. Oh. Gitu. Nggih. Mungkin cukup untuk yang pertanyaan itu. Terus pertanyaan yang itu kedua Nurse. Kan tadi kan seperti yang Nurse bilang juga, kalau misalkan orang-orang itu takut ke rumah sakit tuh karena takut berita-berita yang banyak meninggal terus di COVID-kan atau tidak mendapat perawatan yang baik di rumah sakit. Nah itu Nurse, kalau misalkan di rumah itu sudah ada gejala agak berat seperti sesek atau gimana, itu kalau misalkan mereka nggak mau pergi ke rumah sakit itu solusinya gimana Nurse? Apakah cuma disuruh proning atau hanya gimana? Baik,
Untuk kalau misal tergantung gejala ini ya. Kalau misalnya hanya berat kemudian dia hanya sesak, tapi saturasinya masih bagus, itu di rumah aja gitu. Nah, karena sekarang itu kan ada Satgas COVID yang harus melaporkan ke tiap rujukan-rujukan COVID ya. Jadi memang harusnya walaupun dia berat harus dipantau tiap hari. Jadi dia harus laporan dalam artian pakai video call gitu untuk tahu kondisinya gitu, seperti itu. Nah, kalau misalnya dia saturasinya masih bagus, ya tidak perlu ke rumah sakit gitu. Tapi kalau misalnya dia takut ternyata saturasinya terus menurun, misalnya dia di 90 kok dia 85 gitu ya. Dia bisa tidak ke rumah sakit tapi membeli oksigen. Setidaknya memakai yang namanya sunkup ya, pakai sunkup. Nah, kita cek dulu. Dalam artian itu biasanya kan agak cepat tuh kalau misalnya ini, dan kenapa harus dipantau oleh rumah sakit? Karena biar dapat obat-obatan untuk mengurangi yang namanya, yang pertama adalah proses inflamasi tadi yang sudah saya jelaskan tentang badai sitokin itu. Itu bisa diberikan dexamethasone atau kortikosteroid namanya itu ya. Dexamethasone kan merek ya. Tapi merek generik ya. Dia dapat menurunkan sitokin kita. Sehingga pada saat di blok sitokin ini, maka cairan yang ada di alveoli kita itu akan menurun juga gitu. Yang kedua dengan oksigenasi. Yang ketiga itu bisa menggunakan antivirus. Nah, makanya kenapa butuh yang namanya kolaborasi dengan pihak rumah sakit walaupun kita gak ke rumah sakit gitu, biar dapat obat tadi. Antivirus, dexamethasone, dan juga oksigenasi juga bisa disediakan gitu. Mungkin oksigenasi kita bisa beli di luaran juga bisa ya. Seperti, tapi obat-obatan kan susah kalau misalnya kita tanpa resep gitu. Bahkan saya pengalaman sebagai Satgas COVID, orang-orang di sini di Vikes itu sendiri di UMM sudah ada 12 orang yang positif. Dan alhamdulillah sembuh semua ya untuk sekarang. Dan itu memang pada saat kita mensupport mereka, ini mungkin pengalaman ya. Jadi sebetulnya orang COVID itu butuh support ya. Karena biar dia tidak merasa sendiri. Kan gak enak atau sendiri terus ya, jomblo ya. Merasa tidak sendiri. Sehingga yang paling penting adalah support dia, makanan dan macam-macamnya itu kita berikan. Nah, yang kedua itu adalah obat-obatan tadi. Kita waktu mencari itu apalagi tentang antivirus ya. Antivirus kan yang sudah dipatenkan sekarang boleh dipakai sebagai rekomendasi untuk membunuh si COVID adalah Retofir itu. Kalau bahasa mereknya itu Lopivia namanya. Lopivia itu merek dagang ya. Tapi kalau generiknya adalah Retofir namanya. Itu untuk membunuh si bakterinya ini. Virusnya ini. Ini adalah antivirusnya. Nah, untuk mencari kalau kita mencari di apotek-apotek di secara umum itu susah dicari. Bahkan mahalnya minta ampun lah intinya. Nah, gimana caranya? Nah, biar mendapatkan obat-obatan ini, pastinya kita harus kontak dengan rumah sakit. Nanti sama rumah sakit difasilitasi kok. Karena tiap rumah sakit tuh punya Satgas COVID. Begitu. Jadi jangan mengandalkan gak usahlah ke rumah sakit gitu. Kontak aja ke rumah sakit walaupun kita gak usah ke rumah sakit. Nanti biar dipantau bagaimana kondisi kita, terutama adalah saturasi ya. Saturasi itu kadang, nah ini uniknya COVID itu adalah yang nama hipoksia, happy hipoksia ya. Hipoksia tapi bahagia, enggak ya. Happy hipoksia itu maksudnya begini. Bahkan beberapa pasien itu saturasi oksigennya 40 itu masih tidak sadar loh. Masih sadar. Padahal secara alami kita itu dengan hipoksia atau kekurangan oksigen di bawah 80 kita udah harusnya shutdown dan kita sudah tidak sadarkan diri. Mulai tidak sadarkan diri. Ngeracau gitu ya.
Apalagi 40 itu benar-benar tidak sadar ya. Tapi bagi orang COVID itu malah biasa aja, bahkan bisa jalan-jalan gitu. Kayak tidak ada, tapi sel-sel kita itu udah teriak-teriak ya, aku sesak nafas nih gitu, karena tidak mendapatkan oksigen sama sekali gitu. Dan itu bisa menyebabkan kematian di situ yang tidak terasa begitu. Itu kenapa harus dipantau betul saturasi itu gitu. Setidaknya masyarakat tuh punya alat saturasi oksigen yang betul. Kadang-kadang yang dijual di online tuh kita cek dengan dijepit sama pensil, itu malah ada saturasi oksigennya. Itu berarti palsu gitu. Bahkan sama benda mati kan nggak punya oksigen ya. Nah pada saat dijepit begini ada hasilnya. Nah itu berarti palsu itu. Begitu Mbak. Jadi kenapa harus betul-betul koordinasi. Nah untuk saat ini Jawa Timur itu sudah punya algoritma, dalam artian tiap RT itu ada 3 Satgas COVID. Jadi mungkin koordinasi dulu sama Satgas COVID yang di RT masing-masing. Nah Satgas COVID nanti berkoordinasi dengan pihak puskesmas. Nah puskesmas nanti melaporkan ke rujukan rumah sakit COVID seperti itu. Sehingga punya pelaporan yang baik dan bagaimana memantau si kondisi pasien tadi gitu walaupun di rumah. Begitu sih biar tidak terlewat, karena kadang merasa nggak apa-apa tapi ternyata saturasinya sangat buruk gitu. Itu yang menjadi catatan penting ya. Kalau misalkan nggak punya oximeter di rumah, ceknya di mana, nurse? Di rumah sakit atau? Nah cukup di puskesmas bisa, karena kayaknya saya juga ini tim satgas di di RW yang kemarin dibentuk itu. Nah tiap RW itu sudah disediakan saturasi itu. Tapi kalau misalnya terpaksa ya beli aja gitu, kan nggak terlalu mahal ya. 90.000 kalau gitu. Ya mungkin dari saya pertanyaannya cukup, sudah terjawab semua. Terima kasih nurse. Yuk. Terima kasih Saudari Alfi. Apa teman-teman ingin menanyakan kepada narasumber kita? Oke, Saudari Bella, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nars. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menanyakan. Saya sedikit kepo, saya sedikit kurang memahami. Sebelum datangnya COVID ini kan terkadang kan COVID ini kan memiliki gejala seperti batuk, panas, pilek, pusing gitu ya, Nurse. Nah, sebelum datangnya COVID ini kan juga ada gejala tersebut. Batuk, panas, pilek. Nah, apa itu bisa dikatakan COVID atau bagaimana, Nurse? Baik. Memang gejala COVID, gejala itu kan simptom ya, dalam artian gejala yang ditimbulkan oleh tubuh untuk adanya virus apapun ya. Nah, kenapa dia hampir sama dengan virus batuk pilek yang biasanya? Karena memang dia sebangsa coronavirus ya. Cuma dia varian baru gitu aja. Nah, kapan dia dikatakan COVID? Kalau swab antigennya itu positif. Kalau misalnya dia negatif ya bisa dikatakan dia bukan COVID-19, tapi COVID yang lain gitu. Karena flu yang dulu itu sebetulnya COVID. Cuma bukan varian 19 gitu. Nah, yang sekarang itu adalah COVID-19 itu adalah varian yang ditemukan tahun 2019 begitu. Nah, tadi kalau misalnya ada gejala begitu terus di swab ternyata positif, nah berarti dikatakan bahwa dia positif COVID-19. Cukup sebenarnya kalau untuk yang sekarang itu tidak perlu PCR. Kalau dia dikatakan bahwa dia di swab antigen ternyata positif, maka bisa dikatakan dia positif. Gitu. Walaupun dengan PCR itu yang paling efektif ya. PCR sekarang berdasarkan info dari Bu Hovifah itu sudah turun 60%. Jadi awalnya harganya 900.000, sekarang 200.000 ya. Jadi bisa menjadi pilihan untuk
apakah betul saya saya COVID atau tidak, itu dengan PCR itu akan lebih valid ya dibandingkan dengan swab antigen. Seperti itu. Walaupun berdasarkan Kemenkes cukup aja antigen gitu ya, swab antigen, kalau dikatakan positif memang positif. Walaupun positif false-nya itu lebih tinggi dibandingkan PCR. Begitu, Mbak. Ya, lalu untuk saya ingin bertanya seputar vaksin, Nurse. Kan untuk orang yang pernah melakukan vaksin. Nah, itu dari 2 jenis vaksin tersebut, Astra sama Sinovac itu, apakah memiliki perbedaan jangka waktu untuk melakukan vaksin, Nurse? Karena kan diketahui efek sampingnya saja sudah berbeda kan. Apa tetap 3 bulan atau gimana, atau beda? Jangka kalau kena COVID nih maksudnya? Jangka untuk melakukan vaksinnya. Misalnya udah melakukan vaksin dosis pertama. Nah, itu ada jangka tertentu atau enggak dari 2 jenis vaksin tersebut? Beda. Jadi kalau Astra itu, Astra ya, Sinovac itu sekitar 2 minggu. Jadi setelah divaksin pertama, nanti 2 minggu sampai 3 mingguan divaksin yang kedua. Tapi kalau AstraZeneca sama Moderna itu sekitar 120 harian atau sekitar 3 bulan ya setelah divaksin. Begitu. Efektivitas dari yang saya ceritakan tadi, itu kalau Sinovac itu adalah 2 minggu setelah divaksin kedua ya. Kalau Astra itu sekitar 7 hari setelah divaksin yang kedua. Jadi sebetulnya vaksin kedua itu akan lebih kebal kita gitu terhadap virus COVID-19 begitu. Oh, lalu bagaimana dok Nurse, jika melakukan vaksin sebelum waktunya itu 3 bulan atau 2 minggu itu? Jadi sudah melakukan vaksin, kan jangkanya kan yang Sinovac itu sekitar 2 minggu. Nah, yang Astra itu kan 3 bulan. Bagaimana jika sebelum itu sudah melakukan vaksin lagi? Apakah ada efek samping lagi? Tidak sih ya, itu untuk mempertimbangkan ini sih ya, waktu paronya si vaksin sebetulnya. Jadi pada saat 3 bulan tuh dia mulai menurun tuh gitu, makanya divaksin lagi gitu. Sebetulnya itu adalah memang sudah berdasarkan riset sih Mbak, dalam artian kalau seandainya sebelum itu ya sebetulnya nggak masalah sih sebetulnya. Cuma kan kita susah untuk mencari vaksin yang kedua itu di mana gitu. Otomatis kan akhirnya kalau kita vaksin di puskesmas ini, otomatis kan ada jadwal lagi tuh 3 bulan lagi gitu. Tapi kalau sampean mau vaksin yang kedua di mana gitu, kan susah juga kita mencari yang kedua di mana begitu. Begitu sih. Sebetulnya dalam jangka itu nggak masalah sebetulnya. Sebelum misalnya 2 bulan kok sudah, aku vaksin lagi deh, ternyata ada vaksin yang kedua gitu. Ya sebetulnya nggak ada masalah sebetulnya. Cuma paling efektif dalam artian dalam riset itu, waktu paro itu kan begini toh. Pada saat ini udah puncak, kemudian dia udah mulai menurun, nah dikasih lo vaksin lagi gitu. Udah mulai ambang mau menurun lagi gitu. Dan akhirnya di vaksin yang kedua itu dia mendapatkan antibodi lagi yang lebih kuat gitu. Terima kasih Nurse. Yuk. Baik, terima kasih Saudari Bella. Apa ada pertanyaan lagi? Oke, Saudara Iklil, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum Nurse. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau tanya pendapat Nurse nih. Berarti kan pasti ada orang yang saya kan wawancara kemarin terkena COVID, tapi setelah sembuh itu kan nggak mau divaksin, Nurse. Apakah itu mudah untuk terjangkit COVID lagi atau badannya sudah kebal? Tadi kan kata Nurse kalau sudah terkena COVID
tubuh kita kan akan membuat antibodi sendiri. Betul. Sebetulnya kalau dia sudah terkena, apakah dia perlu vaksin? Sebetulnya nggak masalah nggak divaksin. Cuma kan dia butuh yang namanya booster ya. Dalam artian dia butuh pengenalan kembali karena yang namanya virus itu kan butuh bisa yang tadi sudah diceritakan bahwa dia mampu bermutasi ya. Sehingga dia memperkuat. Nah, apakah dia dengan orang divaksin atau dia sudah terkena terkena COVID kembali, sudah terkena COVID, apakah dia tidak akan kebal? Ya sebetulnya tergantung kondisi lagi. Kalau dia lagi pas capek, kemudian ini otomatis kan sistem imun kita juga menurun gitu. Nah pada saat kondisi begitu kemudian ada virus lagi, nah bisa jadi terkena kembali begitu. Jadi bukan berarti, walaupun ya berdasarkan laporan WHO itu, bagi orang yang sudah terkena COVID dan juga divaksin itu memang tergantung tadi, vaksinnya tergantung dari vaksinnya. Tapi kalau orang yang terkena sudah COVID itu, untuk dia terkena dalam jangka setahunan itu cuma sekitar 5% ya. Cuma masalahnya, kita tahu bahwa begini ya, mungkin Mbak Lina, Mbak Nailul, dan Mas Idil, Mas siapa ini? Ikil ya. Mas Ikil dan Mbak Bella, pasti tiap tahunnya itu pernah terkena flu ya. Pernah nggak ya? Saya juga gitu. Setidaknya adalah kadang 2 tahun ya, 2 tahun sekali. Kenapa kita bisa kena flu lagi? Padahal kita sudah mengenali loh virus itu. Nah, jawabannya adalah karena tadi bisa dia bermutasi tadi. Walaupun dia virus yang sama, tapi dia mampu merubah struktural dari proteinnya tadi, maka dia bisa masuk ke membran kita lagi begitu. Tergantung kondisi tubuh kita begitu. Begitupun juga si virus COVID-19 ini, bukan berarti walaupun kita sudah benar-benar kebal dengan ini, tapi kondisi kita lagi ngedrop gitu ya. Nah, itu ada kemungkinan besar juga kita terkena kembali begitu. Kemungkinan besar COVID ini nantinya bukan tidak ada, tapi akan hidup bersama kita seperti flu biasa ya. Jadi sewaktu-waktu kita kena flu gitu, mungkin itu COVID-19 gitu. Seperti flu Spanyol dulu, sampai sekarang kan sudah gak ada lagi gitu. Mungkin sekarang ya kena flu Spanyol tapi gak ada gejala, cuma pilek-pilek biasa begitu. Mungkin akan seperti itu karena namanya virus itu kan dapat bermutasi dan bermutasi lagi gitu. Cuma yang paling penting adalah bagaimana harus dia tidak mampu untuk memperparah paru-paru kita begitu. Kan tidak ada catatan kalau flu biasa dapat menyebabkan kematian kecuali orang-orang HIV ya. Orang HIV itu kalau kena flu biasa aja itu bisa menyebabkan pneumonia ya. Karena sistem imunnya yang lagi buru-burunya, karena namanya HIV kan dia virusnya menyerang antibodinya sehingga antibodinya menurun terus. Bahkan kena flu dia bisa menyebabkan pneumonia dan kematian begitu. Itu Mas Ikil. Jadi memang tergantung dari kondisinya. Kalau bisa memang disarankan vaksin aja begitu biar lebih tahes ya. Kalau bahasa Malangnya tahes ya. Begitu. Oh, itu untuk dirinya sendiri begitu. Oke, Mas, makasih ya. Baik, terima kasih Saudara Iklil. Untuk Nailul Afi, dipersilakan. Assalamualaikum, permisi Nurs. Waalaikumsalam. Halo, apakah terdengar suara saya? Ya, cukup jelas. Halo? Cukup jelas, Mbak. Oke, mohon maaf di sini koneksi saya sepertinya agak itu. Mohon maaf, saya ingin bertanya sekali lagi yang terakhir tentang vaksin. Jadi gini Nurs, gimana kalau misalnya orang-orang itu kan misalkan vaksin pertama, dia vaksin di lokasi A dengan vaksin A. Kemudian dia nggak tahu, akhirnya dia vaksin ke lokasi B dengan vaksin yang berbeda. Itu gimana Nurs kalau misalkan ada kejadian seperti itu? Apakah boleh atau
harus kalau vaksin A kedua juga A gitu. Betul, karena kan efektivitasnya berbeda, Mbak. Jadi kalau misalnya dia Astra, misalnya dia vaksin di Puskesmas A ya, AstraZeneca. Kemudian karena dia harus pulang kampung ke Kalimantan misalnya, walaupun dia di Kalimantan, nggak apa-apa dia vaksin lagi yang kedua, tapi dengan jenis yang sama. Begitu. Karena kan jenis anunya kan berbeda ya. Jenis apa namanya antigennya berbeda untuk dikenali sama ini. Otomatis kalau misalnya Astra ya Astra lagi gitu. Tapi kalau misalnya Sinovac ya Sinovac lagi begitu. Begitu Mbak Nalu. Jadi jangan dicampur-campur karena bahan dasarnya juga berbeda begitu. Nanti malah sudah kenali Astra terus dikasih Sinovac, nanti awal lagi gitu, nggak kenal lagi gitu. Kayak ibaratnya PDKT kan orang yang sama begitu. Kalau orang berbeda bukan PDKT lagi gitu. Siap-siap. Makasih Nurse jawabannya. Yuk. Baik, terima kasih Saudari Nailul Alfi. Apakah ada pertanyaan tambahan lagi dari teman-teman audiens? Kayaknya cukup ya. Oke, tidak terasa teman-teman, waktu sangat cepat berlalu ya. Semoga teman-teman di rumah diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan di masa pandemi ini. Amin. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Nurse Zaki sudah menyempatkan waktu untuk berbagi informasi kepada masyarakat dan teman. Oh, gila. Ya, sama-sama. Oh ya, pesan lagi adalah COVID ini bukanlah sebuah aib ya. Jadi kalau seandainya terkena COVID, mending disebarin aja gitu. Dalam artian, aku kena COVID loh gitu. Biar masyarakat sadar, dalam artian keluarga kita juga memproteksi dan kita juga gitu. Bagaimana caranya kita tidak menularkan ke orang lain dan orang lain tidak mendekati kita dulu gitu. Selama sekitar, kalau tidak berdasarkan WHO itu 10 hari bagi orang yang tidak ada gejala, kemudian 14 hari kalau misalnya ada gejala ringan sampai berat, seperti itu. Gitu. Ya. Karena kayak COVID nih jadi kayak aib ya, jadi ditutup-tutupi ya. Begitu cerita kenyataannya di masyarakat seperti itu. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih banyak Nurse Zaki. Semoga di lain waktu kita bisa sharing-sharing kembali, nggih. Siap. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan share video ini ya, agar lebih berkembang dan serta dapat mengedukasi masyarakat sekitar. Mohon maaf apabila ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.